Oke, di sini kita mau membahas tentang konsep pecahan gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari sini. Pernah nggak kalian tuh lihat namanya pizza gitu? Wah, enak kan? Kan pizza nih. Ini ada pizza biasanya gimana nih? Kita potong-potong ya. Biasanya kita mau bagi 8 gitu. Nah, nah dong lihat pizza kayak gini. Misalnya kita dari 8 potong pizza ini gitu ya. Satu sisi nih, satu bagian kita makan pizzanya. Nah, satu pizzanya kita makan ya, yang bagian orange. Ini adalah pizza yang dimakan. Dan yang bagian ini, sisanya yang nggak kita arsir nih ya. Ini adalah sisa pizza. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana menulis pecahan untuk satu? Bagaimana penulisan untuk pizza yang dimakan gitu? Pertanyaan nomor 2, itu adalah berapa sisa pizza yang ada gitu. Ada berapa pizza yang ada? Oke. Jadi gimana? Nah, kalau dari konsep pecahan itu kan sebenarnya dimulai dari ada sesuatu yang utuh gitu ya. Satu pizza nih. Lalu dibagi-bagi. Kayak gimana nih? Tadi ada pertanyaan. Berapa pizza yang dimakan gitu kan? Nah, coba berapa? Kalau dilihat dari gambarnya ada satu pizza kan yang dimakan. Satu pizza yang dimakan. Terus dari berapa bagian? Oh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pizza yang dimakan itu ada satu dari total 8 bagian. Nah, jadi penulisannya itu jadi 1/8. Untuk sisa pizzanya jadi berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sisa pizzanya ada 7 nih. Nah, dari total berapa bagian? Ini dari total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari total ada 8 bagian gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa pizza yang dimakan, ini nih kita makan satu dari 8. Jadi 1/8. Untuk sisanya jadi ada berapa? Sisanya yang ini kan yang nggak dimakan ada 7/8. Jadi konsep pecahan tuh kayak gimana? Untuk yang bilangan di atas gitu ya. Ini adalah disebut pembilang. Yang bawah total bagian itu adalah penyebut gitu. Jadi yang pembilang ini adalah angka yang dibagi. Jadi bisa dibilang kayak gini. Yang atas itu adalah angka atas dibagi penyebut. Oke, jadi gitu. Yang atas ini pembilang, yang bawah total bagian disebut penyebut. Adalah dari total bagian yang ada keseluruhan. Kayak gitu ya. Oke. Ini adalah konsep pecahan dasarnya. Ada pembilang, ada penyebut. Oke, jadi bisa dibilang pecahan itu, nah pecahan adalah gitu ya. Jadi ada angka yang terdiri dari pembilang dan penyebut gitu ya. Pembilang dan penyebut. Boleh dianalogikan kayak tadi yang pizza. Oh, pizza yang kita makan nilainya 1/8 bagian yang ada nih pizza kayak gini kan. Yang kita makan cuma 1 gitu kan. Ini pecahannya. 1 bagian dari 8. Pembilangnya yang atas jumlah pizza yang kita makan, pembilang. Yang bawah itu penyebut. Nah, kayak gini. Oke.
Sekarang kita judulnya ini adalah pecahan senilai. Jadi kalau ada suatu pecahan gitu ya, misalnya ada pecahan 3/6. Ini pecahan. Namanya pecahan biasa. Kalau kita mau bikin ke angka desimal gimana nih? 3/6 desimalnya gimana? Ya udah tinggal 3. Ini kan berarti bacanya 3 dibagi 6 kan? Ya udah 3 dibagi 6. Hasilnya berapa? 3 dibagi 6. Ini 0 ya. Karena kurang. Ini tambahin belakangnya 0, gitu kan. 30 dibagi 6 5. Oh, berarti 3/6 itu senilai dengan desimalnya 0,5 gitu kan. Nah, sekarang kalau mau kita jadiin persen gimana persen? 3/6 ini gitu ya. Kalau kita jadikan persen tinggal kalikan 100 aja gitu kan. Jadi berapa? Ini kita kecilin. Ini dapat 1, ini dapat 2. Jadi 100 dibagi 2. Oh, jadi 50%. Jadi pecahan 3/6 ini itu senilai dengan 50%. Oke. Nah, ini kan tadi pecahan biasa. Ada juga namanya pecahan campuran. Kayak gimana tuh? Pecahan campuran itu adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Kayak gimana tuh? Misalnya ada 14 gitu ya. Per berapa? Per 3. 14/3. Nah, kalau yang atas nih lebih besar, ini bisa kita sederhanakan menjadi campuran. Jadi berapa? 14/3 itu sama dengan 14 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 4 ya. 4. Sisanya dapat 4 kali 3 12. 2/3. Nah, yang disebut pecahan campuran ini. Jadi ada bilangan bulat ditambah pecahannya. Jadi dia bercampur kan? Ada bilangan biasa dan ada juga pecahannya. Ini yang disebut pecahan campuran. Oke, segitu aja ya untuk konsep pecahan.